Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan aksi nyata terkait modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Akan memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Pustiatun Widyaningsi. Pendamping praktik saya, Ibu Sabrina Persdede. Dan saya sendiri, Sri Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 4 dari SD swasta Diponegoro, Kisaran. Hal yang pertama adalah facts atau peristiwa. Kita mengetahui bahwa proses pendidikan di sekolah harus melibatkan semua warga sekolah, terutama dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penting menganalisis suatu permasalahan supaya keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah merupakan suatu keputusan yang terbaik. Guru harus mempunyai keterampilan dalam memutuskan suatu permasalahan supaya dalam mengambil keputusan dapat berdampak bagi warga sekolah dan murid. Hal inilah yang melatar belakangi rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh saya sebagai salah satu calon guru penggerak di SD swasta Diponegoro dengan permasalahan dilema etika guru kelas 4 di SD swasta Diponegoro terhadap salah satu muridnya, yaitu di mana salah satu murid tersebut sama sekali tidak pernah mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru, baik pembelajaran daring maupun luring. Hal tersebut menjadi dilema karena sekolah tidak bisa serta-merta mengeluarkan murid tersebut. Di sisi lain, hal tersebut menjadi dampak buruk bagi murid lainnya. Untuk membantu permasalahan dilema etika yang dihadapi oleh rekan kerja tersebut, maka saya akan melakukan analisis pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan. Penerapan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Adalah peraturan dan tanggung jawab. Langkah kedua, siapa yang terlibat dalam situasi ini? Tentunya kepala sekolah, guru kelas 4, guru PJOK, guru PAI, murid, orang tua murid. Pada langkah ketiga ini, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama, murid tidak pernah mengikuti pembelajaran sejak awal masuk sekolah di tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, murid tersebut tidak hadir mengikuti pembelajaran di sekolah secara aktif. Kita masuki langkah keempat, uji legal. Ada pelanggaran hukum, uji regulasi, ada aspek pelanggaran peraturan, uji intuisi, ada yang salah dalam situasi tersebut, yaitu murid tersebut lebih mementingkan membantu orang tua dibandingkan dengan sekolah yang seharusnya menjadi tugas seorang murid. Uji halaman depan koran, merasa tidak nyaman karena tidak mengikuti peraturan sekolah
yang dapat mempengaruhi masa depan murid tersebut. Uji panutan atau idola akan melakukan hal sama dengan apa yang saya lakukan. Pada langkah kelima, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma yang terjadi adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Langkah keenam, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Prinsip yang akan dipakai adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Langkah ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini atau disebut dengan investigasi opsi trilema? Jika pengambilan keputusan tersebut memakai prinsip berbasis peraturan, maka dapat dipastikan murid tersebut sudah dikeluarkan dari sekolah. Untuk langkah ke-8, apa keputusan yang akan Anda ambil? Keputusan yang diambil adalah guru kelas 4 melaksanakan home visit dan berkomunikasi langsung baik dengan orang tua dan murid itu sendiri serta membuat kesepakatan terkait murid tersebut. Langkah terakhir, langkah ke-9, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah sesuai dan sangat baik karena guru sudah memikirkan jangka panjang untuk murid tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke feeling atau perasaan. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini adalah saya merasa sangat bahagia dapat membantu rekan kerja saya menyelesaikan dilema etika yang beliau hadapi dan merasa keputusan yang diambil sudah tepat dengan melaksanakan home visit dan berkomunikasi langsung baik dengan orang tua dan murid itu sendiri, tentunya dengan menggunakan teknik coaching serta membuat kesepakatan terkait murid tersebut. Terkait findings pembelajaran yang didapat dalam aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah saya dapat menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan saya sehari-hari dan untuk membantu masalah murid serta rekan kerja saya di sekolah dengan menerapkan analisis pengambilan keputusan, maka keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang terbaik karena sudah dipertimbangkan dengan matang. Selanjutnya, future penerapan ke depan. Rencana perbaikan untuk masa mendatang ke depannya, jika menghadapi dilema etika, maka saya akan terus mengasah kemampuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan agar dapat lebih baik lagi dalam memutuskan suatu dilema menggunakan 4 paradigma etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan terbaik dan tentunya berpihak pada. Berikutnya, dokumentasi kegiatan, perbincangan dengan kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan untuk mendapatkan
pendapat dan ide terkait dengan masalah ini. Silakan masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, boleh minta waktunya sebentar? Ini loh Pak, anak murid saya satu orang itu saat pembelajaran daring masa pandemi semalam, kan kita pembelajarannya melalui Google Meet, WA penyampaiannya. Tapi Pak, ada permasalahan sedikit. Saat kita sudah mulai pembelajaran aktif, anak tersebut enggan Pak hadir ke sekolah mengikuti pembelajarannya. Ya, kita sudah mencoba menghubungi orang tuanya, datang ke rumahnya, menyatakan bahwa kita sudah mau ujian akhir. Tapi sampai sekarang juga nggak datang-datang Pak. Gimana itu ya Pak? Oke. Dari awalnya memang dengan adanya masa pandemi COVID-19 bahwa belajar dari rumah, lalu dengan berlangsungnya begitu lama belajar dari rumah tanpa mereka tatap muka ke sekolah, bahwa semua bisa diupayakan oleh sekolah, baik pemberian materi, baik pelaksanaan ulangan, baik juga ujian akhir pada tahun lalu. Tetapi setelah adanya penurunan masa COVID-19 dan adanya dari pihak dinas pendidikan untuk ada tatap muka, kita sudah menghimbau kepada mereka, tapi anak itu juga tidak mau datang. Tetapi kan kita selalu berkomunikasi terutama dengan orang tua. Jadi kalau memang sampai sekarang mereka tidak mau untuk memberikan anaknya tatap muka di sekolah, disulati, kemudian kalau disulati tidak hadir, maka kunjungan rumah sebagaimana biasa kita lakukan. Lalu nanti kalau ini sudah menyangkut ujian akhir kenaikan kelas, kita harapkan karena masa COVID-19 itu sudah melandai dan tatap muka sudah kita laksanakan, ya untuk jalan terakhirnya untuk tidak terlalu menunda-nunda dan memberikan motivasi kepada anak itu, kita akan mengupayakan supaya bertemu dengan orang tuanya. Berikutnya, dokumentasi kegiatan, perbincangan dengan kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan untuk mendapatkan pendapat dan ide terkait dengan masalah ini. Bu, ada waktunya sedikit Bu. Oh, tentu saja. Bu, saya ada masalah sedikit. Apa itu masalahnya? Bu, ingat Bu, anak kita yang bernama Najwa itu Bu. Oh, Najwa. Iya, ingat saya. Saya tahun kemarin itu ya. Iya. Bu, begini loh Bu, si Najwa kan sekarang kelas 3 Bu. Ya. Saat pandemi Bu, pembelajaran daring Bu, si Najwa itu kurang aktif Bu. Oh, begitu. Iya. Kemudian yang kedua Bu, setelah adanya tatap muka dari disetujui Bapak Menteri bahwasannya harus datang ke sekolah pelajar, nah Najwa juga tidak hadir Bu. Jadi Bu, saya minta Bu pada si Najwa ini. Jadi Bu, saya pikir-pikir Bu, gimana ya Bu, kalau saya fisik ke rumahnya mengunjungi si Najwa dan bertanya apa sih alasan yang pasti kenapa si Najwa dan sekolah untuk belajar Bu? Karena kalau alasan mamanya sibuk jualan Bu, dan Bu kasihan anak Bu, benar nggak Bu? Iya. Kalau menurut Ibu, salah nggak Bu keputusan saya mengunjungi rumahnya Bu? Kalau menurut saya, niat ibu itu udah tepat sekali Bu. Ya, memang seharusnya kita langkah utama itu kita
kita untuk mencari tahu apa alasan anak kita ini belajar. Ya kita harus mengadakan pendekatan terhadap anak itu sendiri. Ya kita harus menyisihkan waktu kita untuk mencari tahu secara pasti. Kita datangi, kita kunjungi ke rumahnya dan kita kunjungi orang tuanya. Nah, dari sana nanti kita akan mendapat jawaban mengapa Najwa tidak aktif, tidak bisa datang ke sekolah. Ya, pertama, ya. Sekolah ini dinanti-nantikan seluruh anak Indonesia dan kita bersyukur tidak bisa lagi aktif. Tapi itu bagi Najwa, mengapa dia tidak bisa? Nanti kita akan mendapat jawaban di rumah Najwa dari orang tuanya tentunya. Dan kedua, kalau Najwa tidak datang juga, kita ambil langkah kedua, kita tulis surat secara resmi, surat peringatan, kita secara formal atas nama sekolah kita untuk panggilan. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya buat di SD swasta di Ponegoro Kisaran. Kiranya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia, Indonesia Raya.